masalah mudarat dan manfaatnya apa? Itu yang saya jelaskan. Apakah poligami itu sebuah solusi? Sebuah solusi atas fenomena misalnya katanya untuk menjaga syahwat? Apakah mudarat segala sesuatu di dunia ini hukum mudarat dan ataupun manfaat. apa? Hablum minallah dan hablum minanas, terutama hablum minanas, dengar dulu. Ya, harus kita tahu mudaratnya berapa persen, manfaat berapa persen. Saya nggak bilang wajib atau tidak wajib. Yang jadi masalah mudarat dan manfaatnya apa? Saya nggak mau jadi orang taklid buta, bos. Taklid buta begini, Anda kan sudah membongkar tentang poligami pernikahan Islam. Saya bertanya kepada Anda yang agama sekarang Anda, mana ayatnya tentang hukum nikah menurut Yesus? Hukum dan syarat nikah menurut Yesus. Mana? Memang nggak ada kami pakai hukum dan syarat nikah. Memangnya kami lalu kalian nikah ikut Islam. Lalu kalian nikah ikut siapa? Aturan siapa kalian ikut? Aturannya apa tadi sudah dijelaskan sama Pak Pom di depan. Mana hukum yang menurut Yesus? Mana ayatnya? Bung, kami tuh nggak sama pakai Islam. Hilang dia. Saya bertanya kepada Anda yang agama sekarang Anda, mana ayatnya tentang hukum nikah menurut Yesus? Hukum dan syarat nikah menurut Yesus. Mana? Memang nggak ada kami pakai hukum dan syarat nikah. Memangnya kami lalu kalian nikah ikut Islam. Lalu kalian nikah ikut siapa? Aturan siapa kalian ikut? Aturannya apa tadi sudah dijelaskan sama Pak Pom di depan. Mana hukum yang menurut Yesus? Mana ayatnya? Bung, kami tuh nggak sama pakai Islam. Hilang dia. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jumpa lagi dengan Madya Channel. Di video kali ini Madya ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bahwa di ajaran mereka, umat pengikut Paulus ini ternyata mereka tidak mempunyai dasar hukum perkawinan. Mereka tidak mempunyai dasar hukum pernikahan seperti ajaran Islam. Jadi sangat wajar kalau mereka ini seperti sesuatu ajaran, sesuatu melangkah dalam kegelapan, saudara-saudaraku ya. Karena mereka tidak mempunyai aturan dalam pernikahan, jadi mereka itu asal-asal saja melakukan jalur kehidupan mereka itu asal-asalan, tidak ada aturan. Nah, ini keluar dari mulut murtadin ya. Murtadin Fadilah Hafid ini kita buktikan sekarang ya. Aja dibaca. Kan selalu ada saya Dinal fahisyata min nisaikum fastasidu Allah alaihinna arba'atam minkum. Muslim. Oh, Muslim. Ya, silakan bertanya. Halo? Fadilah, silakan. Ya, silakan bertanya. Silakan. Selamat malam Fadilah. Malam. Selamat malam, Pak. Nah, tema malam ini kan tentang poligami. Saya hanya bertanya kepada Bu Fadilah. Ibu Fadilah kan sudah berbicara panjang lebar tentang poligami. Saya bertanya kepada Ibu, apakah dalam Islam ini poligami ini wajib apa tidak? Kan tadi sudah dijelaskan. Tidak diwajibkan, tetapi diperbolehkan. Lalu tidak diwajibkan, lalu kenapa dipermasalahkan? Loh, kami tidak mempermasalahkan. Ini kan temanya. Lalu sebentar saya jawab dulu ya. Bukan masalah menjadi masalah atau tidak. Mudarat dan manfaatnya. Mudarat dan manfaatnya. Sebentar, sabar ya? Pak. Oke, sabar. Ya, mudarat dan manfaatnya. Saya nggak bilang diwajibkan. Kita Dari cari ceramah Ibu tadi,
kelihatan ingin memaksakan untuk semua umat Islam untuk poligami. Loh, nggak ada. Baca lagi. Seolah-olah kalian semua di sini menyuruh kami untuk tidak poligami. paham kitab ente sendiri. Ente tidak paham Saya kitab bukan ente tidak sendiri. paham. Saya Tapi- tidak bilang tadi ada yang bertanya apakah poligami diwajibkan? Enggak, tidak diwajibkan. Cuman Nah, diperbolehkan. Saya udah tidak ngomong tadi. Maka Kalau tidak dengarkan. diwajibkan, Saya tidak ngomong diwajibkan. Di Al-Quran Anda tidak ada dikatakan diwajibkan, tetapi diperbolehkan jika kamu mampu berlaku adil. Nah, sekarang yang jadi masalah, mudarat dan manfaatnya apa? Itu yang saya jelaskan. Apakah poligami itu sebuah solusi? Sebuah solusi atas fenomena misalnya katanya untuk menjaga syahwat? Apakah mudarat segala sesuatu di dunia ini hukum Mudarat dan ataupun manfaat. apa? Hablum minallah dan Mudarat dan hablum minanas, terutama hablum minanas, dengar dulu. Ya, Ah, harus kita silakan. tahu mudaratnya berapa persen, manfaat berapa persen. Saya nggak bilang wajib atau tidak wajib. Yang jadi masalah mudarat dan manfaatnya apa? Oke. Nah, di sini kita akan tanggapin dulu ya dari pernyataan Murtadin ini ya. Nah, ini kita lihat dia berbicara tentang poligami. Tentang di ajaran mereka, aturan pernikahan saja perkawinan itu tidak ada. Bagaimana ujuk-ujuk mau bicara poligami sedangkan aturan di ajaran mereka pun pernikahan nggak diatur. Nah, ini secara logika sudah patah ya, sudah tertolak. Nah, bila kita lihat ya apa fadilahnya, manfaatnya pernikahan, mudaratnya atau gunanya pernikahan dalam berpoligami itu sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas di dalam ajaran mereka pun itu sudah cukup jelas bahwa manfaatnya berpoligami di ajaran mereka itu cukup jelas. Bahkan Isa Al-Masih yang mereka katakan itu Tuhan itu keturunan dari orang berpoligami. Jadi tak tanpa ada orang berpoligami pada masa di zaman Nabi dulu, di zaman kitab terdahulu, maka tidak ada Tuhan menurut mereka. Kalau mengikuti alur pemikiran Fadilah Hafid ini. Ya, apa manfaatnya? Katanya apa untungnya, mudaratnya apa pernikahan poligami? Ya, artinya tidak ada Tuhannya. Seandainya tidak ada orang berpoligami di zaman dulu. Nah, itu yang pertama. Ya, kemudian banyak sekali informasi di dalam Bible mereka, dalam kitab suci mereka seperti Abraham itu dengan Sarah dan Hagar. Ya, tanpa ada berpoligami tidak ada keturunan-keturunan itu. Nah, itu Abraham dan Hagar. Kemudian kita bisa lihat Yakub, yaitu Lea dan Rahel. Tanpa ada Yakub tidak ada bangsa-bangsa yang dengan macam-macam suku dan bahasa dan dalam posisi Israel segala macam itu keturunan dari Yakub. Ya, dari Daud. Nah, dari posisi-posisi seperti ini kan ini menandakan manfaatnya banyak sekali poligami di masa zaman terdahulu itu. Seperti kita lihat di Elkana itu Hana dan Panina. Nah, Anda bisa lihat di Daud bagaimana Daud. Ini bahkan Daud itu di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 Anda bisa lihat bagaimana Daud ini gitu loh. Salomo ya di 2 Raja-Raja 11 ayat 3. Jadi manfaatnya Ibu Fadilah banyak sekali manfaatnya poligami. Bahkan di dalam Bible Anda, kitab suci Anda itu Tuhan yang Nabi Isa yang Anda anggap Tuhan itu keturunan dari orang berpoligami. Sedangkan Anda di sini menghujat, menyangkal poligami. Ini kan aneh gitu loh. Aneh sekali. Berarti Anda dalam posisi ini menyangkal bahwa orang-orang terdahulu itu tokoh-tokoh utamanya di ajaran agama Anda itu dari keturunan poligami. Manfaatnya apa? Ya tidak ada tokoh-tokoh itu tanpa ada poligami. Itu manfaatnya itu tidak ada Tuhan menurut Anda kalau tidak ada poligami, karena keturunan Nabi Isa Al-Masih itu dari keturunan Daud diinformasikan ya. Kita lihat kembali. Saya nggak mau jadi orang taklid buta, Bos. Taklid buta begini, Anda kan sudah membongkar tentang poligami pernikahan Islam. Saya bertanya kepada Anda yang agama sekarang Anda, mana ayatnya tentang hukum nikah menurut Yesus? Hukum dan syarat nikah menurut Yesus. Mana? Memang nggak ada kami pakai hukum dan syarat nikah. Memangnya kami Lalu nggak kalian lihat nikah, ada hukum, lalu kalian hukum nikah Islam, ikut hukum Islam.
lalu kalian nikah ikut siapa? Aturan siapa kalian Aturannya, ikut? aturannya apa tadi sudah dijelaskan sama Pak Bom di depan. Mana hukum yang menurut Makanya. Yesus? Mana ayatnya? Bung, kami tuh nggak sama pakai Islam. Hilang Oke, dia. Bu Hapus deh. Fadila, Bu Fadila, nanti Lucu. bertanya itu biasa saja. Ini caranya Pak Bombom. Jadi kalau mau bertanya tentang Alkitab, tanya Pak Bombom ya. Nanti Pak Bombom yang ajar ya. Iya. Nanti Pak Bombom Terus ajar juga kamu. begini Pak, saya mau jelaskan. Nah, silakan Bu Ya. Fadila. Ya, saya mau jelaskan. Islam dan Kristen tuh nggak sama. Kalau di Islam ada rukun, ada hukum. Hukum nikah tuh apa? Hukum nikah banyak loh Pak, biasa saja. Di Islam ada makruh. Nah, kan ini sudah menunjukkan ya kepada siapa saja yang menonton ini, ternyata di ajaran Fadilah Hafidz yang sekarang, yang dia imani sekarang itu ternyata tidak ada aturan pernikahan. Ini sudah diakui keluar dari mulut Fadilah sendiri. Justru dia ini mau ngeles, mau merujuk kepada ajaran Islam. Berarti bagus Islam dong, sempurna Islam, ya kan? Karena di ajaran Islam lengkap diatur. Pernikahan itu hukum-hukumnya lengkap, dasar-dasarnya lengkap. Nah, ini yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran yang Fadilah Hafidz yang baru ini. Sebagai pengikut umat Paulus ini ya. Jadi beda sekali aturannya. Kalau di ajaran dia ini tidak ada aturan, tidak ada pernikahan, hukum-hukum dasarnya. Bagaimana tiba-tiba ujuk-ujuk membahas poligami? Ya kan aneh. Poligami di ujuk-ujuk dibahas. Nah, sedangkan di dalam kitab suci mereka, bila kita lihat ya di Yohanes 7 ayat 42, di Roma 1 ayat 3, di Mazmur 89 ayat 3 dan 4, ini menginformasikan bahwa Nabi Isa Al-Masih itu keturunan orang berpoligami. Jadi manfaatnya apa? Poligami yang ditanya-tanya, kata Fadilah Hafidz ini banyak mudaratnya. Manfaatnya lebih besar karena ternyata keturunan yang Nabi Isa yang mereka anggap Tuhan itu pun dari hasil poligami. Itu manfaatnya. Seandainya tidak ada orang berpoligami pada masa itu, Ibu Fadilah Hafidz, tentunya tidak ada Tuhan Anda itu gitu loh. Itu manfaatnya banyak berarti gitu loh. Sedangkan Anda di sisi lain ajaran agama Anda menentang sekali poligami. Ini yang akal Madia waras ini nggak nyambung gitu loh. Di satu sisi Anda menghujat, menyangkal poligami, menjelek-jelekan poligami. Di sisi lain Anda sesuai fakta dan keadaan ternyata banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Bible itu sendiri yang melakukan praktek poligami. Jadi manfaatnya, gunanya poligami ternyata sangat besar, berperan penting di ajaran kitab suci Anda. Kita lanjut. Ada wajib, ada sunnah, ada haram. Jabarkan sendiri semua. Contohnya seperti apa? Ada semua. Di Kristen tuh nggak ada hukum-hukum kayak begitu. Sekarang saya bilang ya, hukum pernikahan apa dalam Kristen? Coba Pak Bom jawab. Silakan. Cara Alkitab. Bayangkan, ini sudah diakuin keluar dari mulut Fadilah Hafidz sendiri bahwa di Kristen itu katanya tidak ada aturan hukum-hukum pernikahan itu. Jadi lebih sempurna Islam, lebih berkualitas Islam dalam menentukan ajaran pernikahan. Jadi sok-sokan Ibu Fadilah Hafidz berbicara poligami, sedangkan aturan ajaran pernikahan saja tidak ada di ajaran mereka. Hukum siapa yang diikutin, ajaran siapa yang diikutin, disuruh minta tunjukkan dalil dan dasarnya tentang pernikahan menurut Yesus itu bagaimana, tidak ada gitu loh. Bagaimana Anda mau mengatakan ajaran agama Anda itu lebih baik? Sedangkan aturan pernikahan saja tidak ada. Dasar hukum pernikahan tidak ada. Kalau dalam Islam sudah cukup jelas. Ya, dalam surah An-Nisa ya. Anda bisa lihat itu dalam Islam cukup berbobot, ada aturan. Kita lanjut kembali ya. Agama kami nggak sama, nggak abu-abu. Ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, ini nggak ada istilahnya pahala dan nggak ada timbangan pahala dan dosa, tidak ada. Iya dan tidak. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jangan disamakan, nggak ada ceritanya kami hukumnya wajib. Ente baca lagi di fikih ya, ilmu fikih. Hukum menikah itu ada tingkatannya. Ada haram. Bagaimana hukum nikah yang haram, yang orang yang tidak boleh menikah? Ada contohnya. Nah, coba aja. Ini kan aneh orang.
Ngapain Anda bahas hukum-hukum pernikahan di dalam Islam, Ibu Fadilah Hafid? Sedangkan di ajaran agama Anda yang Anda imani sekarang ini tidak ada aturan seperti itu. Kan lucu. Anda malu lah. Inilah keistimewaannya Islam, lengkap aturannya di dalam Islam itu. Sedangkan di ajaran agama Anda tidak ada sama sekali mengatur masalah hukum-hukum pernikahan. Sok-sokan Anda membahas poligami. Dan bila dibahas poligami pun ternyata banyak sekali tokoh-tokoh di dalam kitab suci Anda itu yang melakukan praktek poligami. Bahkan Nabi Isa pun yang Anda katakan itu Tuhan, itu ternyata di dalam informasinya juga keturunan dari orang berpoligami. Kita lanjut. Kemudian apalagi naik lagi makruh, hukum nikah makruh. Apa contohnya yang makruh, hukum nikah makruh? Ada contohnya. Kemudian sunnah pun ada, wajib pun ada. Begitu tingkatan kalian. Kalau di Kristen nggak ada contohnya kayak gitu. Silakan Pak Bombong. Nih, Kalau untuk Alkitab, nih, yang orang biasa. Nih, firman Tuhan Yesus berbicara ada di layar ya. Ya. Matius 19 ayat 5 dan 6 sesuai topik malam ini. Nih. Oke. Nah, jadi cukup jelas ya. Artinya di ajaran Pak Bom ini, di ajaran Fadilah Hafid yang mereka akuin ini, sok-sokan saja mereka membahas tentang pernikahan, tentang perkawinan. Ternyata tidak ada aturan di ajaran mereka tentang perkawinan dan pernikahan. Jadi kalau mereka mendatangi poligami, menggoreng-goreng poligami, menghujat, mengolok-olok poligami, ternyata mereka malu sendiri. Malu sendiri karena di ajaran mereka itu ternyata banyak sekali tokoh-tokoh yang melakukan praktek poligami. Termasuk ya, siapa keturunan Daud itu menghasilkan keturunan siapa gitu loh. Nabi Isa itu anak hasil dari keturunan siapa? Dari orang berpoligami, dari Daud. Nah, jadi dalam posisi seperti ini menunjukkan ya, ini menunjukkan bahwa di ajaran mereka itu terjadi kerancuan yang semoga saja orang yang mengetahui ini semoga dapat hidayah ya, karena di ajaran mereka itu apa yang bisa dipertahankan, apa yang Anda bisa pertahankan. Pernikahan dalil-dalilnya dasarnya nggak ada. Ini sudah diakuin oleh Fadilah Hafid. Ya, apa yang Anda bisa pertahankan? So-soan membahas poligami ternyata di Bible mereka, di kitab suci mereka ya, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang melakukan poligami. Dan ini diakuin di dalam kitab suci mereka. Jadi apa yang Anda mau pertahankan? Kita lanjut dulu ya. Baca baik-baik. Yesus adalah firman sendiri yang jadi manusia. Nanti saya buka kitab Kejadian ya. Kita orang Kristen dilarang kawin dua. Nih ayatnya. Dan firmannya ini Yesus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan. Jadi gini, kalau mengikuti alur pemikiran mereka ini seperti apa ya? Di satu sisi melarang poligami, tapi di sisi lain mereka nggak bisa menghindari bahwa tokoh-tokoh yang berpengaruh yang dipilih oleh Sang Pencipta itu banyak sekali yang hasil dari poligami, seperti dia tampilkan tadi dari dasar-dasar banyak sekali tokoh-tokoh di ajaran mereka. Nah, jadi di sisi lain mereka menghujat poligami, tetapi di sisi lain kitab suci mereka bicara poligami, dan ini terjadi dilakukan oleh tokoh-tokoh dari agama mereka sendiri yang berpengaruh gitu loh di dalam kitab suci mereka. Jadi ini mereka ini buah si malakama ya, saudara-saudaraku. Buah si malakama inilah sebenarnya yang ingin dijelaskan dalam Islam. Meluruskan Islam ini datang untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Ada kerancuan di dalam kitab suci mereka, di dalam ajaran mereka ini ada kerancuan. Kerancuan yang cukup jelas, yang nggak bisa dibantah. Di sisi lain mereka ini anti poligami, tapi di sisi lain mereka nggak bisa membiarkan. Mereka bingung kenapa Tuhan memilih orang-orang yang berpoligami yang diberkahi. Mereka bingung di sini. Ini otak mereka bingung. Mereka bingung di mana posisinya mereka. Di sisi lain mereka membantah poligami, tapi di sisi lain Sang Pencipta mereka memilih anak keturunan dari poligami gitu loh. Kalau memang tidak diakuin, apalagi sampai seperti Yusuf Manubulu dikatakan orang yang berpoligami itu berzina, berarti Tuhan salah pilih. Kalau mengikuti alur pemikiran mereka, Tuhan salah pilih memilih tokoh-tokoh anak hasil perzinahan.
orang-orang yang berzina, tapi malah dipilih menjadi tokoh-tokoh utama di dalam kitab suci mereka. Berarti dalam posisi ini patut dipertanyakan Tuhan mereka ini apa gitu loh. Kok bisa salah pilih? Kenapa salah pilih? Seharusnya kan kalau memang poligami itu dikatakan berzina, kata Yusuf Manubulu, nah itu dalam posisi ini berarti Tuhan dalam hal ini memilih keturunan yang penjina. Dalam hal ini pun secara logika otak pun sudah terbantahkan, patah gitu loh. Ini yang membuatnya, semoga saja orang yang mendengar ini, terutama para pengikut Paulus ini sadar, ya, para pengikut Paulus ini sadar bahwa yang mereka ikuti ini sebenarnya kontradiksi dan buah si malakama, ya. Oke. Demikian yang bisa Madia jawab untuk mengcounter beberapa tuduhan-tuduhan kepada dalam posisi poligami dan ajaran hukum Islam terutama dalam pernikahan. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.